kita akan berdoa dulu. Silakan untuk dipimpin doanya. Duduk siap sebelum belajar, berdoa mulai. Aku yang kosong, siapa aja yang nggak masuk hari ini? Herdi, Ibu. Herdi, kenapa Herdi? Sakit. Bagaimana liburan kalian kemarin? Alhamdulillah. Oke, hari ini saya aktivitas apa yang tidak bisa kita tinggalkan walaupun hanya 1 menit? Napas. Ada yang lain? Berdiri. Oke. Tapi karena tadi judulnya kita akan belajar tentang pernapasan, maka jawaban yang paling tepatnya adalah bernafas. Meskipun mungkin ada sebagian orang yang bisa menahan napas kalau hanya 1 menit. Ya. Oke. Ada yang masih ingat organ pernapasan kita itu apa aja? Yuk, Pep. Hidung, tenggorokan, saluran paru. Hidung, tenggorokan, paru-paru. Oke, ini itu bisa ya. Ada yang lain? Yuk. Hidung, faring, laring, paru-paru. Hidung, faring, laring, kemudian paru-paru. Ada lagi yang paling depan? Jin? Hidung, faring, laring, bronkus, bronkiolus, alveolus. Oke. Di tulisan rokok. Tulisannya apa? Rokok membunuhmu. Tapi kenapa masih ada yang merokok? Kecanduan. Oke, silakan keluarkan kertas 1 lembar dan kita akan coba dulu. Ada beberapa pertanyaan yang ada di depan. Kalian coba kerjakan, kemudian nanti kita kumpulkan. Ada yang bilangnya ini asma, ada yang bilangnya ini kanker paru-paru, ada juga yang bilang ini bronkitis. Ya. Jadi hari ini tujuannya pada saat kita mempelajari tentang kelainan pernapasan, ini akan dilakukan dengan cara diskusi. Ya, setelah kalian berdiskusi, Ibu harap paling lama kita akan melakukan orientasi. Jadi nanti Ibu akan sajikan gambar, bukan gambar ya, Ibu akan sajikan video. Kalian akan menonton video, kemudian kita nanti akan diskusikan videonya itu apa. Nanti akan Ibu bagikan LKPD dan kalian bergabung sesuai dengan kelompok yang mana. Menjadi faktor risiko peradangan di paru-paru. Dari penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, kanker, penyakit saluran pernafasan, dan diabetes. Orang-orang yang memiliki komorbid tersebut memiliki risiko kematian tinggi saat terpapar COVID-19. Dan tidak benar. Apa yang terkandung dalam rokok? Zat apa yang terkandung di dalam rokok? Ada yang bisa jawab? Oke, zat adiktif, kemudian tar. Oke, ada nikotin, zat adiktif, kemudian tar. Apakah hanya perokok aktif saja yang mengalami bahaya dari perokok tersebut? Oke, apakah hanya perokok aktif yang terkena dampaknya? Jawabannya? Tidak, katanya. Oke, kemudian ada lagi? Oke, kira-kira menurut kalian upaya apa yang bisa kalian lakukan untuk mencegah atau untuk menghindari bahaya dari asap rokok ini? Memakai masker. Memakai masker. Ada lagi? Menjauhi merokok. Ada lagi? Nah, untuk mendukung pemahaman tadi, kita akan berdiskusi secara berkelompok. Mari bergabung dengan kelompok yang sudah ditentukan di bingkai hari. 2 kelompok akan membahas tentang pengaruh rokok dan 2 kelompok akan membahas tentang pengaruh polusi udara. Ibu beri waktu kalian 20 menit untuk menyelesaikan diskusinya. Sekarang kita akan mulai untuk presentasi. Ada kelompok yang sudah siap? Dari yang telah kami amati dan pelajari dari materi kali ini, kesimpulannya adalah asap rokok dapat menyebabkan polusi udara yang dapat mengganggu kesehatan, bahkan dapat menyebabkan kematian yang tinggi. Kenapa sih rokok tidak dilarang di Indonesia? Apakah rokok ada dampak positifnya bagi kesehatan? Tidak ada, tapi karena orang-orangnya bisa diatur oleh sistemnya. Yang kedua adalah menurut pengetahuanmu, zat apa sajakah yang tergantung di dalam polusi udara dan apa bahayanya?
Di sini kita menyimpulkan ada 4 zat yang menurut kita berbahaya. Yang pertama ada nitrogen dioksida karena mengurangi fungsi paru-paru. Selanjutnya yang kedua ada unsur-unsur partikel, sulfat, nitrat, amonia, natrium klorida. Resikonya adalah bisa terkena kanker paru-paru. Yang selanjutnya yang ketiga ada ozon, mengurangi fungsi paru-paru dan memicu penyakit asma. Dan yang terakhir adalah sulfur dioksida atau SO2, peradangan pada seluruh pernapasan batuk-batuk berdahak. Selanjutnya pertanyaan ketiga, apa yang kalian ketahui mengenai penyakit pada sistem pernapasan manusia yang disebabkan dari pengaruh polusi udara? Kami dari kelompok Jenderal Sudirman akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang polusi udara. Polusi udara bukan hanya disebabkan oleh alat transportasi, tapi tanpa kita sadari asap rokok pun jadi rokok ada zat yang berbahaya bagi kesehatan. Salah satunya adalah tar dan nikotin. Ini yang menyebabkan rokok berbahaya dan penyakit yang ditimbulkan dari asap rokok yaitu asma, bronkitis, kanker paru-paru dan masih banyak lagi. Nikotin pada paru-paru dikatakan membuat polusi. Jenis cairan berwarna coklat tua atau hitam yang bersifat lengket dan menempel pada paru-paru sehingga dapat membuat pada gigi dan kuku seorang perokok menjadi coklat, begitu juga di paru-paru. Karbon monoksida serta paru-paru paru-paru basah. Dari kelompok Budi-Utomo ingin bertanyakan sesuatu. Cara mengatasi orang yang kecanduan rokok itu bagaimana sih caranya? Pertanyaannya bagaimana? Ada yang ingin jawab mungkin dari kelompok lain? Yuk. Boleh. Oke. Yang pertama, niatkan dulu. Punya kesadaran bahwa merokok itu berbahaya dan kandungan yang ada di dalam rokok adalah kandungan yang berbahaya. Dan yang ketiga, jangan bergaul dengan orang yang suka merokok. Ada lagi yang mau menambahkan? Cukup? Cukup. Oke. Secara umum, ini kan ada gambar rokok. Ternyata rokok itu mengandung beberapa zat, bahkan sangat banyak zat yang berbahayanya. Seperti ada aseton. Mungkin perempuan tahu bahwa aseton itu biasanya digunakan untuk menghapus kutek. Takutnya kan? Ya. Bayangkan kalau itu masuk ke dalam tubuh kalian. Ya. Kemudian ada juga nih karbon monoksida. Karbon monoksida itu tadi betul dihasilkan dari pembakaran gas atau pembakaran yang tidak sempurna. Contohnya dari asap kendaraan, baik itu bermotor maupun bermobil. Karbon monoksida itu sangat berbahaya bagi tubuh. Kenapa? Ingat, darah itu akan mengangkut oksigen. Ya, jadi yang seharusnya diangkut atau diikat oleh si darah itu adalah oksigen. Tapi kalau ada karbon monoksida, maka darah akan cenderung mengangkut karbon monoksida dibandingkan dengan oksigen. Akibatnya, oksigen di dalam tubuh kita akan berkurang. Ya, ingat oksigen itu sangat penting untuk tubuh. Ya, untuk kehidupan kita. Kalau kita kekurangan oksigen, maka ujung-ujungnya pasti menyebabkan kematian. Ya, selain itu tadi di dalam asap rokok juga mengandung tar. Ya, ini asap rokok itu salah satu penyebab dari polusi udara juga. Jadi sebenarnya berkaitan ya antara polusi udara dengan asap rokok. Kemudian apa saja Bu yang bisa disebabkannya? Nah, bisa menimbulkan kanker. Kankernya beberapa jenis. Ada kanker kulit, ada kanker paru-paru, ada kanker tenggorokan. Ya, kemudian ada juga ISPA tadi, infeksi saluran pernapasan akut. Ada juga pneumonia. Pneumonia itu disebut juga dengan istilah paru-paru basah. Ya, ada juga bronkitis, ada juga TBC atau apa? Faringitis dan lain sebagainya. Oke. Kemudian tadi ada pertanyaan, teknologi apa saja yang bisa kita digunakan? Nah, ini disebut dengan spirometri. Spirometri itu digunakan untuk mendiagnosis kira-kira paru-parunya itu masih bagus atau tidak. Ya, jadi dilihat dari volume udaranya. Kemudian sering lihat ini kan? Ya, biasanya orang. Dari hasil diskusi kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang sudah kita bahas pada kegiatan hari ini? Yuk, pertama, tentang polusi udara itu bagaimana?
Polusi udara dapat menyebabkan Oke, kemudian kedua, apa lagi? Rokok adalah salah satu penyebab polusi udara. Oke, rokok itu salah satu penyebab polusi udara. Kemudian kelainannya atau penyakit yang ditimbulkannya apa aja? Bronkitis, asma, TBC, ispa, kanker. Oke. Kemudian upaya apa yang harus kita lakukan untuk menghindari bahaya tersebut? Berhenti untuk merokok kalau memang merokok. Kemudian kedua, menghindari atau menjauhi ya perokok. Ketiga, memakai masker. Oke, tadi ada pertanyaan, apakah hanya perokok aktif saja? Tidak. Justru perokok pasif itu memiliki resiko yang paling tinggi. Kenapa? Karena kalau di perokok aktif itu kan biasanya di ujung rokok itu ada yang ini ada soal post-test ya, soal terakhir. Kalian kalian setelah melaksanakan diskusi, oke, nomor 1 jawabannya. Jadi ini kenapa? Si Andinya itu termasuk perokok yang pasif. Ya, jadi dia termasuk perokok pasif. Kemudian kalau ibu lihat sudah banyak yang menjawab dengan tepat. Ya, hanya saja mungkin masih ada yang keliru antara asma dan juga kanker paru-paru. Itu perbedaannya apa? Ya, karena kan secara umum gejalanya itu hampir sama. Cuman kalau untuk asma dia kan tidak menyebabkan berat badan menurun, kemudian bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti proses pembelajaran hari ini? Kira-kira emoji mana yang akan kalian berikan ke ibu? Apakah kalian akan menangis? Apakah kalian akan mata lope-lope atau apa? Yang ada bantuan. Ada cium-ciumnya. Oke. Secara umum, ini menyenangkan nggak pembelajarannya? Apakah kalian paham dengan materi yang kita bahas hari ini? Paham. Apa saja yang harus diperbaiki untuk proses selanjutnya? Banyak belajar. Lebih banyak belajar. Oke. Siapanya nih yang lebih banyaknya? Kita. Ibunya juga sama. Ya, jadi materinya yang akan kita bahas selanjutnya itu adalah sistem ekspresi. Jadi kalian buat peta konsep dulu. Kira-kira sistem ekspresi itu terdiri dari apa saja menurut kalian. Kemudian kumpulkan di pertemuan selanjutnya. Oke, ya? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Sudah cukup? Kita masih dalam sudah cukup? Cukup. Sudah lelah? Oke, sebelum kita tutup, boleh dipimpin doa kembali sekalian kita mulai. Sudah siap sebelum berdoa mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Ya.